wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua dalam lindungannya, dan mendoakan orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita semua, yang telah ikut membantu program pelaksanaan pembangunan asrama kita di lantai 2. Hari ini hari Jumat yang betul-betul mubarakah. Sudah banyak dana yang masuk. Tadi ada dari Abah Haji Suryono Raffi, ayahnya Mas Raffi, senilai 1 juta rupiah. Kemudian ada Mas Teros tadi menyumbangkan 400 rupiah. Kemudian ada keluarganya Mbak Natasha, Bapak Suyadi beserta putri-putrinya, ada kurang lebih 1.300.000. Kemudian tadi sore ada transfer lagi dari keluarganya Mas Fafa 500. Barusan juga dari keluarga Abah Haji Muhammad Gampang 10 juta rupiah. Alhamdulillah. Kita di sponsor itu tidak meminta sumbangan, kita hanya meminta doa restu. Doa restu dan doanya, alhamdulillah, doa restunya tadi diwujudkan dengan beramal jariah. Bagaimana hukumnya beramal jariah? Hampir semuanya mengatakan tidak usah diiklankan, tidak usah diekspos, tidak usah dipublikasikan. Saya bermadhab boleh dipublikasikan. Karena apa? Wong ngopi ae statusnya info ngopi ngono. Mosok berjariah beramal tidak boleh dipublikasikan. Kadang-kadang kita jalan-jalan kemana aja kita publikasikan. Bukan tujuan untuk menunjukkan sesuatu, tetapi kita adalah niatnya dakwah. Jadi kalau ada orang sholat kok difoto, ada memang sebagian yang tidak berkenan untuk mempublikasikan itu. Tapi kalau kita mensyiarkan lewat dunia itu, insya Allah hukumnya tidak apa-apa. Jadi jangan mengatakan ngunu kok dipamer-pamerno, bukan. Tapi ya, ini adalah informasi kepada yang lain sebagai nilai dakwah. Karena apa? Wong gawa odong-odong niku diberet ngalor ngidur kita ngulon ae, direkam kemana-mana bangganya. Masa dengan bersedekah beramal boleh untuk diinformasikan, biar tidak terjadi salah paham ataupun terjadi ketidakjujuran di antara yang ada itu. Maka setiap dana yang masuk selalu saya update, karena kita belum punya rekening sendiri, masih nyantol di rekening saya, dan insya Allah berkas-berkasnya ini insya Allah juga akan selesai. Selalu doa restunya semuanya, dan kita mendoakan orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita semua. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan kepada siapapun yang jadi imam, mohon beliau-beliau yang telah menanam kebaikan di sini, baik yang masih berjalan sekarang ataupun yang sudah dahulu-dahulu, semoga semua urusannya, kehidupannya, dan seluruhnya mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Didoakan melalui suratul Fatihah. Caranya ila man ahsana ilayya. Man ahsana ilayya. Man orang yang ahsana telah berbuat baik ilayya kepadaku. Ku ini kita anggap kita keluarga ini. Jadi mendoakan tidak usah nyebut satu-satu.
ila man ahsana ilayya lahumul Fatihah. Seperti itu. Jadi ini sudah kita sampaikan, siapapun yang imami di sini sholat maktubah itu mohon untuk membacakan doa melalui suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Tentang sholat bagi orang musafir. Faslun wa yajuzu lil musafiri. Jaza yajuzu berarti sedang berlangsung dan akan datang, itu boleh karena fi'il mudhari, zamannya sekarang, al-an, dan yang akan datang. Lil musafiri kedua orang yang bepergian, berarti orang yang sedang. Yang akan pun juga boleh, dia akan, tapi dilaksanakan tatkala sedang berjalan. Opo qasrus sholati, menyingkat sholat, ngeringkes, diringkes. Jadi Islam itu sangat elastis, sangat memberikan kelonggaran, sangat pengertian, sangat banyak bonusnya, banyak kemurahan-kemurahan di dalamnya. Ar-rubaiyati, yang bongso 4 rakaat, bi khamsi syara'ita, kelawan 5 piro-piro syarat. Boleh sholat itu dikosor. Sholat yang dikosor itu sholat yang jumlahnya 4 rakaat. Kita sudah sering mendengar, tapi tulisannya kan karo bi khamsi syara'ita. Nomor 1, ayyakuna ing yen ta ana apa safaruhu, lungone musafir, fi ghairi maksiatin, lungone tidak karena untuk maksiat, baik itu maksiat untuk dirinya apalagi maksiat untuk orang lain. Maksiat untuk dirinya itu apa? Dia mencari tempat yang sepi, yang sekiranya menimbulkan kerusakan ataupun kejelekan pada dirinya sendiri. Apa contohnya? Delik, terus melakukan sesuatu yang berbuat atau mengandung unsur dosa, itu jenenge maksiat kanggo awake dhewe atau maksiat berjamaah. Ayo nang Surabaya mendatangi bank bank BCA mungkin di sana, terus mengadakan gerakan ataupun perampokan ataupun yang berbau kriminal, itu namanya maksiat kepada orang lain. Bahkan itu berjamaah, ngejak kondone, itu tidak boleh. Wa antakuna lan yanto ono apa masafatuhu, jauhe atau adohe lungone man atau musafir iku sitata asyara, sitatun 6 asyara 10, 60 farsahan, 60 pos. 60 pos itu kalau dikilokan per kilo, 1 farsah, 1 pos itu sekitar berapa itu? 12 kilo, iya 12 kilo. 12 kilo. Lebih bisa 15 kilo. Wa ayyakuna lan yen ta ana apa sapa musafir iku muaddian nekani lis sholati maring salat ar-rubaiyati sing bangsa 4 rakaat, wa ayyan wiya al-qasra, wa ayyan wiya lan yen ta niat sapa musafir al-qasra ing menyingkat. Dia niat untuk mengkosor sholat tersebut ma'al ihrami, niatnya tatkala melakukan takbiratul ihram, usolli fardhu dhuhri, disampaikan tatkala
mengadakan takbiratul ihram, boleh dengan dijamak dan dikosor. Kapan waktu menyampaikannya? Niatnya tatkala melakukan takbiratul ihram. Kalau wis mari baru aku tak niat jamak kosor, ndak boleh. Dan yang paling penting bagi seorang imam adalah memberikan informasi kepada makmum. Ojo sampai imame nglakoni jamak kosor ataupun sholat yang seperti di mana itu, di Mekah itu pernah terjadi. Waktu itu sujud tilawah. Anjane jamaah haji itu tidak semuanya orang ngerti agama. Jadi menurut Kanjeng Nabi, hadisnya itu kalau sholat subuh Kanjeng Nabi itu melakukan sujud tilawah. Ayatnya yang dibaca adalah surat As-Sajdah. Tatkala imam menganggap makmumnya ini sudah mengerti ilmu agama bahwasanya akan diadakan sholat sujud tilawah, terjadilah miskomunikasi antara imam dan makmum. Waktu imami langsung mengadakan sujud, makmumnya bingung, iki piye kate sujud kate ruku. Akhirnya lucu, imamnya wis mari ngadeg, makmumnya baru sujud. Orang sing tengah-tengah mau sujud balik mana kasih do, orang sing tolak itu apa dan sebagainya. Itu kadar keilmuan orang yang mengikuti rutinitas haji ada di Mekah sana. Dan juga di Indonesia pernah di Tebu Ireng itu sholat karepe imami mengadakan sujud tilawah. Waktu itu tarawih bulan Ramadan. Nah, imami gak ngomong kalau akan mengadakan sujud tilawah. Imami sujud dewe, makmumnya bingung. Sehingga lucu kalau direkam itu. Jadi juta anak sing kate sujud gak sida, nek wis sujud tola-tole koncone gak sida sujud. Ana sing menengahi dan sebagainya. Nah, kalau mengadakan sholat jamak dan kosor, maka harus disampaikan kepada makmumnya. Makmum, kita melaksanakan sholat zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, kita akan jamak takdim. Terus disampaikan oleh imamnya sekaligus niat sholatnya. Itu imam sing cerdas. Karena tidak semua makmumnya sudah paham dan mengerti akan kaifiyah mengadakan sholat jamak dan kosor. Lah nek imam itu kalau sementing melok sholat, ya boleh saja. Usolli sunnatan alal imam. Saya sholat atas mengikuti imam. Saya sholat melok imam, boleh. Si imam sementing ngono. Tapi bagaimana karakter seorang imam tatkala menjadi imam sendiri itu menyampaikan kita akan melaksanakan sholat jamak dan kosor. Kudu diomongno biar makmumnya paham. Jadi imam itu juga gampang-gampang, apalagi imam dalam rumah. Oh ya. Rumah tangga sih tangga lho kian. Dan ular tangga bukan ya? Iku lagi gimana ular tangga? Wah, angel iki wis. Ngimami sholat dengan ngimami jadi imam rumah tangga itu sakjane meh mirip-mirip. Jadi kita harus tahu karakter makmum, karakter anake dewe-dewe. Jadi imam itu kudu cerdas, kudu pinter, kudu ngerti. Wa Allah ya tamma lan yanto ora makmum sapa wong bimukimin maring wong kang mukim. Jadi ada sholat di masjid, sampean jadi makmum. Di situ ada orang yang jadi imam, makmum imamnya adalah penduduk asli di situ. Ini yang tidak boleh. Makanya biasanya rombongan imamnya adalah dari rombongan tersebut. Mengadakan sholat tersendiri bisa dijamak dan kosor. Gak oleh sing jamak kosor tadi makmum kepada orang yang sudah menjadi penduduk asli di situ. Waya juzulan oleh lil musafiri kedua musafir ayat jamaah ingin menjama atau mengumpulkan bainad dhuhri ing dalam antarane salat zuhur wal asri lan salat asar. Iki lho enake.
tetap bisa dilaksanakan, tapi ada rukhsah, ada keringanan, ada diskon, ada bonus. Yang gak oleh tidak dilaksanakan sama sekali. Fi waktu ayyima ing dalem wektu karone zuhur lan asar, sa'a karep sapa musafir. Mau dilaksanakan di zuhur boleh, mau dilaksanakan di asar boleh, melihat waktu yang akan datang. Diterangkan kalau mau mengadakan jamak takhir, andaikan ini sholat zuhur, maka di hatinya sudah diniati sholat zuhur saya ada di jamak takhir waktu sholat asar. Begitu juga kalau maghrib nanti disolati sholat isya, jamak qashar di jamak, niatnya kalau di jamak takhir sudah diawali waktu sholat, masuk waktu sholat maghrib. Bahwasanya maghrib itu tidak sholat nanti di jamak di sholat isya. Wa bainal maghribi lan ing dalam antarane sholat maghrib wal isya'i lan sholat isya fi waktu ayyi masya'a wa yajuzu lan oleh lil hadiri maring wong kang ada di rumah. Ini yang terjadi sedikit perbedaan fil matori waktu udan ayya jemaah ing yen to ngumpulno bak sapa man sapa al hadir bainahuma ing dalam antarane salat loro fi waqtil ula ing dalam waktu yang pertama minhuma saking karone zuhur asar atau maghrib isya. Ini hujan yang bagaimana yang diperbolehkan. Jadi sini ada sedikit perbedaan. Nek udan-udan oleh di jamaah. Enak gitu ya. Sebenarnya alasan soal bisa ngono. Tapi ini pendapatnya nanti lemah di keterangannya itu. Faslun wa syaraitu wujubil jum'ati. Nah di dalam kitab itu memnya disukun. Nah di dalam Al-Quran memnya di dhamma. Miyaumil jumu'ati. Kita kesesuaian jumu'ati, Jumat menuai. Nomor satu al-islamu sudah pasti, wal buluhu pasti, wal aklu pasti, wal hurriyatu pasti, wal dzukuriyatu. Nah ini bukan wal dzukuru tapi wal dzukuriyatu, sifat kelelakian. Ono wong lanang tapi sifat kelelakiannya kurang laki-laki. Ono ketoke blegere lanang tapi ternyata kelelakiannya perlu ditanyakan oleh laki-laki yang lain. Jadi ini laki-laki betul apa kelelakiannya tidak laki-laki? Bulet ya. Lu gak mesti wong ketok brengose kandel sak klopo-klopo, sak kepel-kepel, sak serundeng-serundeng. Tapi kelelakiannya apa sudah terbukti itu juga banyak. Orang kok terus ketoke lanang, dia betul-betul laki-laki. Ono lanang tapi gak patek lanang. Ono sing ketok lanang tapi lanangnya gak berfungsi. Makanya kata-katanya wadzukuriyatu. Jadi kena khitabnya ya sapa wae sing kata-katanya ya kaya lanang niki. Ya iki lanang temenan iki kaya ane. Temenan ya. Buktikan. Kane wajahe lanang kabeh. Ketok. Nah sing iki jelas gak ketok iki. Wasihatu lan sehat wal istitonu lan ada di rumah. Wa syaraitu fi'liha lan utawi pira-pira syarate melaksanakan sholat Jumat iku salah satu. Ini kondisional nanti. Ayakuna yang ta'ono apa al baladu negara misron. Ini diartikan kuno au qaryatan utawa desa. Wis tak peduli nok durun-durun desa nok pegunungan tetap wajib melaksanakan sholat Jumu'ah. Pada tahun 96 saya pernah praktek apa itu jenenge kemasyarakatan di puncak Wonosalam. Namanya cara ngulung paling tinggi di sana. Tapi ini Jumatan itu wong limot tok. Saya temen sing ada karo imame, kita waktu itu dari imamnya terus ada dua masyarakat yang ikut.
Kira-kira menurut mazhab siapapun Jumatan 5 itu gak sah. Minimal kan kira 40 menurut Imam Asyafi dan Syafi'iyah. Walu ya oleh. Lagi 5 itu tidak memenuhi quorum atau standar. Terus piye wis gak ngurus sah apa tidak, sepenting Jumatan. Kuno Islam banyak yang Islam, tapi gak Jumatan. Iki Indonesia yang katanya 99,99 Muslim Indonesia. Apalagi mengerucut ke Jombang kota santri. Jadi ini ngone ulama, ngone kiai kota santri. Ternyata Wonosalam itu juga Indonesia bagian Jombang kota santri. Dilala Jumatan wong limo. Gak apa-apa wong limo sing Jumatan, kanan kirinya ini dandan. Apa itu jenenge renovasi rumah. Kan rumah kok kayu ya, mendung kayu dak-dok itu kok gak ada penghormatan bagi mereka yang mengadakan ritual sholat Jumat. Iki ya jarene Islam. Sing tutuk ya Islam di negara yang cuma mayoritas Muslim, kota yang katanya kota santri, ya tonggo-tonggone ya Muslim, tapi gak ada sing Jumatan. Sing Jumatan wong limo. Andai kan saya dengan teman tadi gak ada Jumatan, ya wong telu tok. Sing ada, sing khotbah, sing imami, dan satu lagi, situ yang mau itu, wis mbur iki man. Sah apa enggak? Masalah sah atau tidak diterima buka itu apa jare Gusti Allah wis. Yang penting sholat Jumat. Kira-kira sampean batin piye? Iki kok koyok ini Jombang yang katanya kota santri. Jarene Ciduk Pondok masih banyak orang yang tidak puasa, sing gak sholat. Jarene Ciduk Tebuiren, Ciduk Basim Asyari, berdirinya NU, mereka tes. Sampai buktikan kalau Ramadan pergi ke pasar Cukir, betapa banyak kaki-kaki kelihatan di bawahnya. Ono ngene kono iku sahur iku kaenek nek kene wis wajib wis alhamdulillah jamaah wis 99% ya setorane wis 98%, tinggal 2% saja yang masih lupa-lupa atau bercanda aja gitu ya. Itu terus ngaji wajib roja terus ngaji saja meskipun tanpa suara tanpa rupa. Desa pun wajib Jumatan. Dalam hati saya waktu itu, ya Allah, iki jadi Jombang kota santri. Nah ini tugas kita. Ternyata banyak yang beridentitas Muslim, tapi kemuslimannya masih sangat minim sekali. Maka nih dalam sebuah penelitian jamaah haji Indonesia itu 90% tidak bisa mengaji dan tidak mengerti ilmu agama. Ini yang sangat miris, sehingga muslimnya banyak tapi esensi dari keislamannya sangat tipis sekali. Nah ini ya tugas berat bagi kita semuanya, mas-mas, mbak-mbak ini. Makanya kudu ngerti, kudu iso ngerti, mampu tulisan Arab, ngerti Arab titik, iso nerangno, iso ngaji, nanti dipraktekkan di masyarakatnya masing-masing. Ojo nganggep wong Jombang wis apik kabeh, jangan. Justru jono bang tadi itu, jo itu kan sing ijo, bangi ku akeh, itu ngenjo karo bang akeh ndi? Akeh bange jum cuma 3, bangi piro? 4. Padahal jo iku ijo, gak katut, nah kan? Berarti 2 banding 5. Akeh sing abang dimana sing ijo. Iku Jombang barometer dunia. Dia main Mas Jombang, Gustur yo, Basim yo, Tebuiren mesti ngono. Ponari yo, iya. Bahasa apa itu jadi bojone akeh iki? Paling ketar murite. Yang sopir, saya turun dari bis di Semarang. Dari mana Mas? Dari Jombang. Ponari ya, waktu trennya Ponari. Wah sampai segitunya tukang-tukang ojek. Semuanya api ya api, ikut Jombang.
turun mana sih rontok-rontok Surabaya mesti bonek ya kagak kalau bonek mesti bonek. Belum lagi ke daerah yang lain, makanya nanti kiamat itu paling terakhir di Jombang. Liane wis entek baru Jombang terakhir. Jadi sapa iki? Wa ayakuna lan yanto ono apa al adatu hitungan arba'ina iki lak golongane Imam Asy-Syafi'i dan Syafi'iyah 40 min alil jum'ati saking peserta Jumatan. Wa ayakuna lan yanto ono apa al waktu ni Jumatan iku bagian tetep kalau dipindah kayak subuh kayak asar tetap waktunya di sholat zuhur. Fa in kharaja mongko lamun metu apa al waktune Jumatan au adimat utawa ora ana apa asyuru tu pira-pira syarat suliat mongko den salati apa Jumat zuhron kelawan salat zuhur. Marino aku angen-angen mari salat wong 5 mang mule nangone base camp iki mung salat apa judule. Jere kancaku, "Ayo salat mana ae ngono." Ya ayo sholat gitu aja kok repot. No salam waktu itu yang saya alami tahun 96 katene wudhu tok itu dari puncak ke bawah itu 50 meter. Kira-kira ya rasa-rasa mungkin nangone kali. Adem setengah mati. Telung dino gak atus 11. Loh enak kan? Dolote gak tapi kandel. Katene wudhu ku mudhun 50 meter munggah maneh. Nokon dhuwur wis kudu nguyu meneh. Ya, makanya kuat-kuatan bagi pendatang yang ada di sana. Biyen gue saiki gak ero aku. Turun lagi 50 meter wudu. Nokon dhuwur wis batal meneh. Nah, itu Indonesia yang katanya kota santri, masih ada penduduk yang beraktivitas seperti itu. Wa faraiduha lan utawi pira-pira fardhune Jumat iku salah satu. Nek wong wedok itu sunnah bagi yang tua-tua, sing nom-nom wis nang omahe. Khutbatani 2 khutbah. Yakumu ngadeg fihima ing dalam khutbatani. Wa yajlisu lan nunggu bainahuma ing dalam antarane khutbatani. Wa andu sholat lan yanto salat rakaataini 2 rakaat fi jamaatin. Salate berjamaah, khutbah 2 kali. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ke NU-an. Nah sing rada MU-an khutbah ping pisan. Gampang ditanane wong MU yo. Masjidnya digemboki, di rantai, ditutup, harus akeh hadis-hadis tempelan-tempelan itu. Terus auranya itu gak patek menarik, gak patek enak MU karena gak jarang ditungani dongone. Nah, beda dengan masjid-masjid yang nadiin itu, los gak rewel, pokoknya gak dicolong kipas anginnya, kotak amale, speakernya, mimbari digotong, terus beduknya digotong mulai aman. Saiki kan ketok-ketok sarungan tiba-tiba masjid nggowo. Mulai gotong mimbar, repot iki. Jam-jam gandul gotong mulai. Gandul dhewe gak digowo. Rakaat ini jafi jamaatin, jamaah salate. Wahai atuha lan utawi hayate salat Jumat iku arba'ul khisalin 4 macam al-huslu yang penting-penting waktu Jumat mandi. Wa tanziful jasati ngresiki awak, diresiki seminggu pisan. Sing gak tau atus gede ya atus gede, sing gak tau kramas-kramas dina Jumat, sing gak tau atus dina Jumat, sing gak tau seluruh dina Jumat. Penting Jumat itu, makanya nih status ya dina Jumat itu sing api-api karena akan menjadikan doa bagi Anda. Gue status info ngopi, angel wis liru tak sampaikan di sini. Anda menulis kebaikan di hari Jumat itu kalau dibaca orang menjadi tek nyaut nang pikiran itu jadi api, mahal itu harganya. Memberikan doa kepada Anda, motivasi kepada Anda. No, dieling-eling itu Jumat.
Akhirnya Jumatan, info Jumatan. Oh no, sing sarokaat ndi ya gak apa-apa. Setiap Jumat saya dapat jembrian, Pak tak anteni siaran langsungnya. Aku kon carry terus Jumatan. Maksudnya kon rekaman cilik-cilik. Berarti aku nek lewat Jumat ada cilik semoti. Akhirnya gak balik rame-rame. Padahal aku gak gawe HP. Menglali gak gawe masker. Karena ada cilik-cilik pencitatan. Sholat tendang-tendangan, iki ate tendang-tendangan kok nang masjid omahe bocah ngono golek musuhna embong ngono ae. Tukaran ngenteni nang masjid Jumatan bisa dadi apa namanya forum Jumatan adalah forum tukaran. Ada ciri-ciri itu. Tadi terus tak rekam mau nang sholatnya khusus ambeknya dulu. Sholatnya kan bajikan ini iki. Sing apik-apik ning gawe tulisan dino Jumat. Ngono lho. Ono nggih status muga-muga husnul khotimah dina Jumat gak apa-apa. Mati temen. Dina Jumat datang gak jewelas sik. Info kuburan gak apa-apa, kuburane sapa kuno. Eling-eling nggih. Sampai atus pun ngenteni dina Jumat, atus seminggu pisan. Walu sul siapi. Wingi wis akeh sing meng-screen ndak malah itu bagus. Gue ngono, duwe ide-ide yang bagus. Walu usul siapi lan gawe klambi albidi sing putih. Nek duwe putih, nek gak duwe sing anyar. Nek gak duwe sing anyar, sing paling api. Jumatan ala kadarnya. Jangan. Wa akhtu dzufri lan ngetoki kuku. Kuku ae sampai disunano nek dina Jumat. Ngetoki kuku lho. Saya tak eman-eman ngenteni Jumat oleh ganjaran, tapi nek nyakar kancamu ya iki sing gare gak ilo. Oh, kok kukune tuh. Ngenteni Jumat kesuwen dicakar sik cret ngene gak oleh. Wa akhdhu dhufri wa tibi gawe wangi-wangian. Wis sembuh minyak serimpi, minyak nyong-nyong, minyak gas, minyak rim, sing penting minyakan, wa tibi tapi sing wangi, minyak sing wangi. Ngene gak duwe yo join karo koncone entek ya ganti koncone sing tuku maneh. Padha ya. Arep itu yo ngono joinan ngono. Oh, bapak dhewe-dhewe. Hah? Nek ora piye? Oh, dhewe-dhewe. Iki ngene dhewe ya. Bisa duwe minyak. Ya. Gak duwe minyak ayo tuku minyak lah. Digawe nek Jumat utawa harian. Wa yustahabbu lan den sunahno apa al insatu ansitu meneng fi waqtil khutbati ing dalam waktunya khutbah. Saking menenge sampai mengheningkan cipta. Ilang dase kabeh lho, kok ilang dase. Pokoknya aja kaya khutbah nawana salam 45 menit bahkan 1 jam. Nah, Nabi Adam sampai Nabi gak enak di nabi-nabi lho. Sowe pengalaman setelah hari raya ya. Iya, setelah hari raya. Ngapokno wong. Iku nek masjid wakuf yo ngene iku. Pokoke masjid wakuf itu wis ngene dinasti. Dinasti keluarga. Mesti sing khotbah yo iku, sing imam yo iku. Riyo iku pancot ae. Riyo Idul Fitri yo iku. Idul Adha yo iku. Sing mimpin tahlil yo iku. Sing mau itu yo iku. Sing wis yo iku. PN dhewe cak sowan. Ora itu khotbah dalam waktune khotbah. Itu nanti gak maju masjidnya. Waman lan utawi sapane wong iku dakhala masuk sapa wal imamu lan utawi imam iku yaktubu khutbah. Ini yang menjadi perbedaan pendapat. Wal imamu yaktubu faqad lahu. Imam yaktubu, idealnya imamnya tadi khutbahnya juga ngimami. Tapi ono sing masjid itu dipilah-pilah. Kon khutbah sing imami aku. Atau aku sing imami kon sing khutbah. Iki sing gak pada ngerti. Wal imamu yaktubu. Nek imam yo khutbah. Ngono lho. Ono masjid sing model koyo ngono iku. Koyo liyane gak fasih ngajine. Fasih.
gak iso ngaji, ya aja ngono cah. Nek memang ya iki masjid milik umat ya wis rahno, aja dipangan dhewe. Iki sing masjid-masjid model wakaf, mesti ngono iku. Mulai bahaya anake putune bulet sing ngurusi. Kalau masjid identitasnya wakaf. Ono kene ya ngono iku. Tapi nek wayahe oleh undangan liyane, dhek berangkat oleh sangu masalahnya. Ditinggallah imamnya tadi. Wis kon sak khotbah sak imame ya akhire ngono. Ono ngene iku. Wal imamu yakhutubu shalah, mongko salat rakaataini kelawan 2 rakaat khafifataini sing cepet-cepetan sing enteng-entengan sumaya jalisu nuli lungguh sapa man. Nek iso nek wae imame khatibe cek khutbah sing apik sakjane dirungokno, wis gak usah salat sunnah. Makanya dianjurkan Jumatan itu datang bisi ben oleh pun ben gak oleh ndoke cecek kurang cilik ndoke semut iku ndok. Kenapa? Sebelum masuk sholat Jumat disunnahkan sholat apa? Tahiyatul masjid. Baru nanti muadzinnya adzan terus mengadakan sholat sunnah qoblal Jumat. Ngono. Kok gak terus teko waktunya khutbah terus ganggu konsentrasi. Itu justru tidak mendapat kesunahan. Sing apik ya kondisi tahiyatul masjid terus sak marine adzan pertama sholat sunnah waktunya khutbah ngrungokno. Karena kini pilihannya 2. Nek kono ya sowen, kono kesuwen. Khotibnya pinter-pinteran. Khutbah 20 menit, makmumnya kepanasan. Karo kobong kabeh gosong kabeh. Suratnya dawa pisan. Wah, ini jenenge imam yang tidak cerdas. Imam yang cerdas tahu kondisi makmum. Kondisinya wis ongkep makmume. Terus kepanasan, udan dhuwur salate dawa. Ya situ makmum buyar. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.